Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gue berkesempatan juga untuk ngebahas laptop yang satu ini yang udah banyak banget di request sama follower-follower dan subscribernya Gaptek sih, yaitu Asus TUF Gaming A15 dan yang ada di gue ini adalah FA506 untuk GPU yang GTX 1650 Ti. Gue juga sangat excited banget sama laptop ini karena ini adalah laptop dengan CPU AMD Ryzen 4000 Mobile pertama ya. Sebenarnya ada Zephyrus sih yang pertama banget, tapi yang udah bisa di-order, di pre-order itu adalah TUF Gaming A15 ini untuk di Indonesia. Maka dari itu pembahasan gue juga kali ini mungkin akan cukup banyak untuk ngebahas si Ryzen 7 4800H, yaitu CPU yang ada di dalam sini. Tapi tentu sebelum gua ngebahas soal AMD Ryzen 7 4800H-nya, pastinya kita akan bahas juga soal desain dari TUF Gaming A15 ini. Kalau kita lihat sekilas untuk desainnya ini, perubahannya kali ini jauh lebih terasa ya daripada seri TUF Gaming yang sebelum-sebelumnya. Jadi sekarang ini penampilannya jauh lebih kalem, jauh lebih stealth lah bisa kita bilang ya. Dan kali ini Asus itu udah berani untuk nongolin logo dari TUF Gaming di bagian covernya. Dan untuk di bagian covernya kali ini juga nggak ada aksen kayak garis-garis yang terlalu banyak. Jadi polos aja gitu warna silver untuk menunjukkan kesan kuat atau tough-nya. Jadi dia bikin kayak semacam dot gitu, titik di bagian ujungnya kayak semacam baut gitulah, buat nunjukin kayaknya kesannya ini metal banget lah. Dan memang untuk bagian luarnya memang itu bahannya sebenarnya metal, tapi di bagian cover dalamnya di dekat-dekat keyboard itu masih tetap plastik yang cuma di brush metal aja. Aksen tambahan juga ada di bagian belakang, di mana si Asus ini ngasih detail-detail kecil untuk tambahannya, seperti ada tulisan TUF Gaming kecil di bagian belakang. Lalu di bagian bawah itu juga dia udah pakai grip yang namanya honeycomb. Oke, lalu untuk dimensinya, laptop ini dimensinya ada di angka 35x9 x 25,6 x 2,47 cm. Jadi untuk ketebalannya cukup standar dengan berat 2,3 kg. Cukup umum tapi udah sedikit lebih ringan berkat nggak adanya hard disk di dalam laptop ini. Lalu kalau kita bicara soal I/O portnya itu seperti apa, di sini keseluruhannya itu dominan di sebelah kiri ya, dan posisi ini juga sebenarnya bagus sih buat laptop gaming. USB 3.2 udah tersedia termasuk USB Type-C, lalu di sebelah kanan masih USB 2.0. Grill di samping ini bukan SD card reader ya ternyata, melainkan ini adalah grill speaker. Jadi kekurangannya mungkin cuma absen di SD card reader aja. Untuk keyboard masih menggunakan chick clamp yang masih mirip dengan seri-seri sebelumnya, tapi touchpad mendapatkan perubahan karena kali ini tersedia dedicated button. Jadi terasa lebih premium lah untuk kali ini di TUF Gaming. Lalu kalau gua mau bicarain soal displaynya di sini punya resolusi Full HD dengan panel IPS level, refresh rate-nya 144 Hz dengan 45% NTSC. Di websitenya Asus dan juga TUF Gaming dikatakan bahwa laptop ini untuk displaynya itu udah ada tulisan Nvidia G-Sync dan bahkan di sini ada stiker yang namanya Adaptive Sync. Tapi Adaptive Sync di sini setelah dicek lewat Nvidia Control Panel nggak menunjukkan bahwa panel udah mendukung G-Sync compatible karena nggak muncul opsi apa-apa. Tapi tentu ini nggak mengurangi value dari laptop ini untuk memutuskan gua beli TUF Gaming A15 atau enggak, karena ya jelas aja soal spesifikasinya. Untuk spek dasarnya di sini dia menggunakan AMD Ryzen 7 4800H, GPU-nya GTX 1650 Ti, RAM 8GB, DDR4 3200 MHz, NVMe SSD 512 GB, Wi-Fi AC dengan Bluetooth 5 dan udah include dengan Windows 10. Nanti akan kita bahas lebih detail untuk pembahasan Ryzen 7 4800H seperti apa. Mengenai opsi upgrade-nya sendiri, untuk memori ini bisa di-upgrade hingga 32 GB dual channel. Kalian bisa menggunakan RAM dengan rating 2400 atau 2666 MHz kalau memang kalian nggak bisa nemuin memori dengan rating 3200 MHz. Memang agak sedikit disayangkan karena untuk TUF Gaming A15 ini dia cuma mendapatkan konfigurasi memori single channel aja untuk bawaannya. Lalu untuk slot M.2 NVMe untuk seri GPU GTX 1650 Ti cuma memiliki satu slot aja. Dua slot M.2 cuma tersedia di seri yang menggunakan GTX 1660 Ti dan RTX 2060.
Masih tersedia slot SATA 2,5 inch apabila ingin nambahin storage seperti SSD SATA. Baterai yang didapatkan adalah 48 Wh. Ada kabar bahwa GTX 1660 Ti dan RTX 2060 baterainya 90 Wh. Tapi untuk Indonesia sepertinya hanya masuk yang 48 Wh dengan alasan memilih slot SATA 2,5 inch tetap eksis. Lalu kalau misalkan kita bicara soal daya tahan baterainya gimana? Kan yang didapetin baterainya cuma 48 Wh nih. Nah, dengan 48 Wh, TUF A15 ini irit karena GPU-nya ini dia masih bisa switching antara si Radeon Vega 7 dan juga si GTX 1650 Ti-nya. Jadi menghasilkan laptop ini bisa bertahan hingga 6 jam untuk penggunaan ringan. Ingat, ini hanya untuk penggunaan ringan ya. Jadi untuk bermain game itu kalian tetap wajib nyolokin power adapter. Dan untuk power adapternya sendiri itu ukurannya nggak besar, ramping, bahkan secara dimensi itu nggak beda-beda jauh sama ukuran smartphone. Untuk dayanya ini adalah 150 watt. Ukurannya lebih kecil dari HP, tapi ya cuma nggak setipis HP gitu, masih tetap lebih tebal daripada HP. Lalu kalau utilities ini standar ya, masih seperti sebelum-sebelumnya, yaitu Armoury Crate, dimana kita bisa mengatur power profile, habis itu kita bisa ngatur aura sync, dan kita bisa atur profile fan-nya terpisah juga. Dan untuk metode pengujiannya, kali ini gua akan menggunakan RAM dengan single channel dan juga menggunakan konfigurasi RAM dual channel, beranggapan kalau kita beli laptop ini habis itu kita langsung upgrade ke dual channel. Dan untuk dual channel yang gua gunain itu bukan di 3200 ya, tapi di 2666 MHz. Ratingnya itu timingnya di CL18. Oke, selanjutnya ini baru gua mau bahas soal AMD Ryzen 7 4800H. CPU ini punya kode name yang namanya itu adalah Renoir. Jadi Renoir ini arsitekturnya itu masih Zen 2 ya, namun dengan topologi yang berbeda dengan Zen 2 yang ada di desktop. Desain yang ada di Renoir Mobile ini bukan chiplet seperti yang ada di desktop, tapi ini adalah monolithic design, alias hanya ada satu die aja yang isinya terisi 8 core 16 thread beserta APU Vega dengan 7 compute unit. Ukuran die-nya sedikit lebih besar dari die 7 nanometer yang ada di desktop. Ini karena sebenarnya terdapat 7 nanometer Zen 2 dan 7 nanometer Vega 7 yang nyambung jadi satu. Dengan monolithic design, memungkinkan CPU ini akan memiliki latency dan power benefit yang jauh lebih rendah daripada chiplet design. Itu yang menyebabkan AMD bisa memberikan rating TDP 45 Watt untuk CPU 8 core 16 thread dengan base clock 2,9 GHz dan boost up to 4,2 GHz. Rating TDP yang diberikan oleh AMD ini juga sebenarnya nggak stuck di 45 Watt aja, tapi ini adalah rating TDP yang configurable. Jadi di sini AMD masih memberikan rating untuk boost clocknya itu sebenarnya di angka 53 Watt, dan vendor laptop ini juga masih bisa akses untuk lepas power limitnya ini. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan kondisi seberapa bagus VRM dari motherboard laptopnya, habis itu dari seberapa bagus coolingnya. Sama seperti konsep precision boost yang memang itu udah diterapin sama AMD dari generasi pertama lah. Dalam tes di TUF Gaming A15 ini, Asus memberikan boost di angka 61 Watt untuk beberapa detik. Setelah itu baru masuk ke state 53 Watt. Beruntungnya suhu masih cukup aman sehingga boost clock belum diturunkan ke 45 Watt TDP. Ini membuat load all-core dari Ryzen 7 4800H di sini bisa mendapatkan angka 3,7 GHz. Sementara saat load single core mendapatkan angka 4,2 GHz. Menariknya, hanya dengan 61 Watt CPU ini bisa mendapatkan skor hampir 1800 di Cinebench R15 dan performance-nya cukup konstan, bahkan single core-nya ada di angka 185. Ini sangat impresif ya tentunya untuk CPU mobile 8 core, mengingat Intel Core i7 9750H yang 6 core aja, itu boost-nya bisa sampai 75 Watt saat load, dan performanya jelas jauh banget sama CPU ini. AMD Ryzen 7 4800H di sini bahkan bisa dibilang sekelas dengan CPU level desktop. Fokus AMD untuk kelas mobile-nya di sini kayaknya emang untuk kasih CPU super kenceng tanpa melupakan APU-nya. Itu sebabnya APU di Renoir ini masih memiliki jumlah compute unit yang lebih sedikit. Bahkan Ryzen 9 4900H yang tertinggi aja cuma beda satu compute unit. Seenggaknya, Vega 7 di sini membuat laptop bisa jadi irit daya saat penggunaan ringan karena masih bisa switching dari GPU discrete-nya. Oke, langsung kita masuk ke benchmark untuk real world ya. Ini pertama ada di Blender benchmark, dan ini di profile turbo bisa diselesaikan dalam waktu 19 menit 50 detik untuk scene BMW plus Classroom. Tentu hasil yang kenceng banget ya, mengingat ini adalah CPU mobile.
Lalu selanjutnya adalah encoding video untuk H264. Encoding H264 ini CPU only ya, jadi nggak pakai CUDA core sama sekali. Nampaknya di sini memiliki pengaruh yang lumayan ketika menggunakan dual channel memory. Referensi ini juga bisa diaplikasikan untuk kalian pengguna Adobe karena menggunakan encoder yang sama. Lalu selanjutnya baru kita bahas soal performa GPU-nya, yaitu GTX 1650 Ti. Seperti biasa kita mulai dari 3D Mark Firstrike terlebih dahulu. Untuk skor yang didapetin di sini untuk di profile turbo ya itu 10.300. Beda-beda tipis sih sama di profile lain, tapi ini adalah angka yang cukup baik. Di 3D Mark Time Spy, skor yang didapetin adalah 3700-an untuk profile turbo. Dari keduanya ini nunjukin performa 1650 Ti ini identik ya dengan GTX 1060 yang ada di laptop. Dan selanjutnya gimana performanya untuk gaming? Mengingat sepertinya laptop ini didesain memang untuk kalian-kalian yang fokusnya cenderung ke gaming. Kita mulai dari CSGO dulu. Untuk CSGO ini settingnya adalah very low di resolusi Full HD. Di game ini nampaknya paling kelihatan perbedaan performa antara single channel dan dual channel memory. Lalu selanjutnya adalah GTA 5. GTA 5 ini settingnya very high untuk rata-ratanya, resolusi sama Full HD. Meski game ini cukup CPU intensif, latency yang udah cukup baik dari Ryzen 7 4800H udah nunjukin performa yang bagus ya. Mengingat masih single channel dan tentu performanya tetap naik di dual channel. Game selanjutnya adalah Far Cry 5. Far Cry 5 ini settingnya adalah ultra preset. Peningkatan rata-rata 4 FPS terlihat di sini ketika menggunakan dual channel. Menurunkan sedikit setting tentunya udah bisa dapetin rata-rata 60 FPS. Lalu Shadow of the Tomb Raider dengan setting highest resolusi Full HD, TAA-nya aktif. Di game ini selisihnya 5 FPS ketika menggunakan dual channel memory. Jika ingin kejar 60 FPS rata-ratanya, mungkin kalian bisa matiin TAA. Lalu selanjutnya adalah Battlefield 5. Battlefield 5 di sini settingnya ultra tapi DXR-nya off ya, resolusi Full HD. Di game ini juga mengalami peningkatan 5 FPS jika menggunakan dual channel memory. Sama, menurunkan sedikit setting harusnya ini udah bisa kejar rata-rata 60 FPS. Lalu selanjutnya adalah SSD benchmark. Nah, untuk SSD di sini sebenarnya sequential speed-nya udah cukup baik sih untuk ukuran NVMe Gen 3 yang kali 2. Karena hampir 2 GB per second itu bisa dapat untuk read-nya. Tapi emang sangat disayangkan ya karena belum mendapatkan NVMe Gen 3 yang kali 4. Yang dimana seharusnya kalau misalkan ini dikasih yang kali 4, SSD-nya bisa 3 GB per second. Tapi ya udah cukup baik lah daripada kita mendapatkan hard disk doang. Oke, lalu untuk harga. Kira-kira harga dari TUF Gaming A15 ini, tepatnya yang pakai 1650 Ti ini, kira-kira harganya berapa? Untuk harga yang satu ini ada di angka Rp15.799.000 ya. Dan kalian kalau misalkan udah mau pre-order, atau mungkin kalau udah ready stock, habis itu mau beli, kalian cek aja di deskripsi. Nanti kalian bisa lihat di sana untuk harga-harganya mulai dari yang Ryzen 5, Ryzen 7 hingga Ryzen 9, gue lupa ada apa enggak ya untuk TUF Gaming A15 ini. Tapi GPU yang paling tinggi itu adalah RTX 2060. Jadi kesimpulan dari gua tentunya laptop ini sangat layak dibeli ya. Karena kemampuan CPU ini gua rasa memang punya value yang tinggi banget ya untuk di kelas harganya, apalagi ini di bawah 16 juta gitu harganya. Kalau gue inget-inget CPU 8 core 16 thread itu kemarin-kemarin itu harganya pasti udah tinggi banget seperti Core i9 9980HK gitu misalkan, dan powernya itu bahkan bisa tinggi banget, mungkin bisa 100 watt saat dia load. Jadi Ryzen 7 4800H ini menurut gua menarik banget. Meski adaptive sync untuk monitornya ini masih agak-agak ambigu, itu nggak membuat gua mikir ambil laptop lain karena sangat terbayar dengan performa CPU-nya ini. Yang disayangkan justru untuk line up laptop AMD dengan Ryzen 4000 series ini adalah belum adanya opsi GPU kelas high-end seperti RTX 2070 atau 2080. Padahal CPU-nya ini udah kencang parah. Opsi upgrade-nya masih tersedia untuk storage, dan untuk first upgrade sangat direkomendasikan untuk upgrade RAM ke dual channel. Tapi intinya, untuk mid-end mainstream, TUF A15 ini bersama AMD udah sukses mengubah standar laptop gaming mainstream, jadi berkali lipat lebih kencang dengan adanya CPU seperti Ryzen 7 4800H. Kira-kira menurut kalian gimana TUF Gaming A15? Apakah pembahasannya ini udah cukup lengkap dan udah cukup jelas buat kalian? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.